Di situ saya merasa aneh, kok pantat saya basah. Setelah saya lihat, ternyata di situ saya langsung shock, Kaget ya? kaget iya. Kok bisa ada, padahal nggak ada rasa sakit sama Nggak sekali. punya penyakit. Enggak. Setiap batal wudhu tuh pasti keluar dari anus. Jadi harus wudhu terus. Iya, jadi posisi harus nggak boleh batal. Makin yakin ini nggak main-main gitu kan. Keluar keraton, gede banget. Di situ ada wanita cantik banget. Di situ, jantung saya bener-bener, yang ngeri. Tiba-tiba satu hari itu gak ada satupun pembeli. Padahal hari kemarin terakhir dapat omset 400.000. Itu setelah berjalan berapa lama? Itu sekitar 4 bulanan. Tadinya normal, tiba-tiba Iya. sepi. Tiba-tiba blas, gak ada satupun. Gimana kalau ketemu, canggung nggak dia? Usaha yang telah dirintis sejak lama tiba-tiba hancur berantakan karena diserang secara goib oleh pesaing usaha. Penyakit misterius pun harus dideritanya. Betapa mengerikan kejadian ini dan harus diterima oleh Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan malam hari ini Mang Ai serta tim akan mengantarkan kisah baru. Ini kisah nyata dari narasumber. Jangan skip videonya supaya nggak gagal paham ya. Baik, hari ini ada narsum di depan kita namanya Mas Adi. Mas Adi ini dari kota Brebes. Brebes ya. Iya. Cukup jauh ke sini juga. Terima kasih sebelumnya mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Mas Adi sudah pernah nonton Malam Mencekam sebelumnya? Sudah. Sudah lama jadi penonton. Baru-baru sih. Baru-baru ya. Heeh. Tapi udah tahu Malam Mencekam ya? Iya tahu. Oke. Kisah yang mau diceritakan ini kejadiannya tahun 2022 ya. 22, iya. Dan mulai kena aksinya 2023. Heeh. Ini kisah tentang persaingan usaha. Iya. Jadi waktu itu Mas Adi usaha es kelapa Es degan. degan ya, es degan ya. Di kota mana? Brebes. Di kota Brebes. Dagangnya di Brebes juga. Iya. Baik. Mas Adi apa kegiatan sekarang nih? Kegiatan sekarang masih ngelanjutin dagang. Masih melanjutkan dagang lagi. Cuman beda tempat. Nah sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Adi. Jadi gini Mang awalnya saya buka warung pada tahun 2022 di salah satu daerah di Jawa Tengah, yaitu di Brebes. Tapi sebelum itu saya pernah buka warung juga di daerah Cilacap, di tempatnya istri. Itu dari modal dari kerja di bandara. Karena dulunya saya lumayan lama di bandara, di restoran di Soekarno-Hatta, dan dari situ lumayan banyak ilmu yang saya dapatkan, jadi bisa buka di tempat sendiri. Dulu di sana lumayan sih gajinya, bisa buat nyukupin keluarga, segala-gala bisa dipenuhi. Cuman karena orang tua sudah sepuh dan butuh saya di rumah, jadi saya terpaksa mengundurkan diri. Padahal atasan juga nggak ngebolehin karena emang udah lama sih, udah kepercayaan udah baik, terus gaji juga udah gede. Berapa gaji kalau boleh tahu? Itu kisaran 3 jutaan pada waktu itu. Dapat mes juga? Iya, dapat mes.
makan juga di situ. Oh jadi bersih ya? Bersih, antar jemput juga. Cuman karena bapak mertua udah nggak ada, terus di rumah cuman ada wanita semua kan, istri saya sama ibu mertua. Jadi Terpaksa ya pulang. udahlah pulang aja gitu kan. Di rumah nggak ada orang lagi kan, anak-anaknya juga pada merantau. Jadi ya udahlah pulang aja, buka usaha di sana kan. Jadi buka warung di kampung pas itu per tahunnya 2 juta kalau nggak salah. Soalnya di kampung kan masih murah, semuanya serba murah lah. Nah di situ saya nyewa karyawan buat bantuin istri, tapi aku belum keluar dari bandara. Jadi saya tetap di bandara, istri di rumah sama karyawan jalanin itu dulu selama 3 bulanan lah. Oh jadi nggak langsung keluar? Nggak langsung. Jadi Istri dulu yang istri dulu jalankan? yang jalanin. Terus tiap libur kan saya pulang, terus ngasih ini resepnya gini gini gini. Jadi selama 3 bulan baru saya resign dari bandara, pulang nerusin di situ. Dan nggak lama, setengah tahunan saya dikabarin sama keluarga kalau ibu sakit-sakitan gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke Brebes, tapi istri masih di sana, tetap jualan. Saya di sini di Brebes ngurusin ibu kan, sampai dirawat segala macam, sampai akhirnya nggak ada. Di situ saya nyambi-nyambi kerja, ya nukang, ya ikut nelayan, melaut sambil material. Yang kebetulan teman saya yang buka material itu, karena belum ada karyawannya, jadi saya bantu di situ freelance. Karena saya juga sebagai seniman sih, jadi ikut-ikut organ, terus burok, kesenian di situ. Apa ini sebagai penyanyi juga? Gitaris, Oh gitaris. pemain bass dan melodi, tergantung yang ngasih job aja. Nah di situ saya boyong istri ke sini kan, karena saya tinggal bapak, ibu udah nggak ada. Kalau saya yang ngurusin, saya nggak bisa kerja. Jadi ya udah, istri saya boyong ke sini, anak juga. Terus istri punya inisiatif kalau gimana di onlinein aja jualannya, karena di sini kan belum punya warung. Jadi saya jualan lewat online kan, media sosial, karena belum punya warung kan di Brebes. Jadi Jadi yang di Cilacap tutup. iya, itu belum nyampe setahun itu. Padahal udah berjalan bagus Iya, ya. udah berjalan lama, terus ya lumayan. Tapi ya karena kondisi orang tua sih, Akhirnya harus kumpul ya. akhirnya ke Brebes, jalanin usaha itu lagi, cuman di onlinein, sistem online tanpa warung. Nah, lama gimana kalau bikin warung aja, karena banyak yang nanyain sih posisi di mana. Kadang kayak gitu kan, para pelanggan yang udah tahu kan pengen langsung japri gitu. Nah, inisiatif istri ya udah sambil berjalan aja. Terus kebetulan istri daftar ke salah satu pabrik di Brebes, masuk dan bisa buat modal. Gajinya UMR kemarin masih 19. Itu ditabungin berapa juta, jadi sistemnya mipil. Kalau orang Jawa bilang mipil kan, pelan-pelan lah. Jadi sambil jualan, sambil bangun warung bertahap, dari pondasi saya garap sendiri. Terus kemudian yang lain-lainnya gitu. Itu di tanah sendiri ya? Itu di depan rumah ya. Nggak nyewa? Enggak. Jadi ada seberang jalan kan ada bentengan gitu ya, sampingan
itu. Jadi bikinnya di situ di depannya. Itu bikin sambil jualan sambil bikin bertahap sampai akhirnya jadi, terus dijalanin. Nah, kemudian karena istri udah punya basic masak ya, jadi nambahin beberapa menu kayak khas-khas Cilacap kan, kayak mendoan, terus gorengan yang lain kayak tahu isi. Nah, berjalan dari omset awal sekitar 70-an lah kalau lagi sepi itu. Kalau lagi rame ya 150 dapat. Nah di situ ada penjual yang lain Di situ di jalan itu. di jalan itu ada, cuman jaraknya agak jauh. Cuman masih satu desa gitu. Kayaknya ada 500 meter, sekitar 1 kilo kurang lah. Jualan yang sama. Jualan sama. Jadi omset lumayan bagus, terus ya sambil bikin lagi biar tempat bisa buat nongkrong anak-anak kan, anak-anak muda kan. Terus di situ juga banyak orang yang mancing, kadang sampai malam sampai jam 12 bukanya. Tuh udah jalan, istri tetap kerja, saya jalanin usaha gitu. Nah pas itu ada yang agak aneh. Tiba-tiba satu hari itu gak ada satupun pembeli. Padahal hari kemarin terakhir dapat omset 400.000. Itu setelah berjalan berapa lama? Itu sekitar 4 bulanan. Tadinya normal, tiba-tiba Iya. sepi. Tiba-tiba blas, nggak ada satupun. Itu masih positive thinking, mungkin lagi sepi gitu kan. Terus ya udahlah berjalan aja gitu. Berapa hari. Padahal kemarin dapat 400.000. Dari kelapa 100 butir habis 2 hari. Pas hari itu kelapa dateng, belas nggak satupun orang yang beli, kan aneh. Ya udah sambil nyambi bikin meja buat lesehan gitu. Nah waktu bikin meja itu saya kan pakai sarung karena habis sholat asar ya. Nah di situ saya merasa aneh, kok pantat saya basah. Karena penasaran kan saya pegang ya, basah ya, apa ini, kirain air apa-apa gitu kan, apa dudukin apa. Setelah saya lihat ternyata di situ saya langsung shock, Kaget ya? kaget. Iya, kok bisa ada, padahal nggak ada rasa sakit sama Nggak sekali. punya penyakit. Enggak, orang fisik saya kan termasuknya ya nggak gampang sakit. Ambeien mungkin? Nggak tahu, soalnya nggak ada satu rasa sakit pun. Kalau darah kan otomatis karena ada luka ya, ada luka atau apa ya, keluar darah. Ini nggak sama sekali. Maksudnya badan nggak ada yang sakit, perut apa bagian mana gitu kan, nggak ada yang sakit. Tapi di sini banyak darah, kayak orang head gitu. Ini saya langsung balik ke rumah, bersih-bersih kan. Saya ambil HP, langsung nanyain ke saudara saya yang bekerja di farmasi, nanyain, "Dek, kok aku keluar darah dari anus? Sakit apa ya aku?" Itu kan nanyain sama dia. Ini gimana biar bisa berhenti? Dia nyaranin buat beli obat apa itu yang wasir apa-apa itu. Ke apotek sambil suruh minum air anget, banyakin gitu. Nah, udah bersih, terus saya langsung ke apotek sambil jemput istri pulang kerja. Bilang sama istri pas itu kan, aku keluar darah dari anus, tapi aku kan nggak sakit. Istri bilang ya udah coba aja minum obatnya gitu. Nah, habis minum obat semalam nggak ada ini perubahan.
sesuai instruksi yang diberikan sama saudara kan itu berapa kali harus diminum, terus apa aja yang harus dimakan gitu kan. Aku turutin. Tapi tiap jam-jam seumpamanya saya kalau habis sholat kan batal ya wudunya ya. Itu pasti langsung ada reaksi gitu. Kayak basah lagi gitu. Akhirnya saya pakai pempes. Kebetulan bapak make sih karena dia kena prostat. Akhirnya saya coba tanya sama kakak saya, ngubungin kakak. Kak, aku ngalamin hal aneh. Dia bilang, aneh kenapa? Saya ngeluarin darah dari anus. Tapi saya cek nggak ada wasir, nggak ada apa. Apa ke rumah sakit aja apa gimana? Saya udah konsultasi sama saudara, si Ade, tapi tetap nggak ada perubahan. Apa ke ini aja klinik. Tapi dianya bilang, coba cek dulu aja gitu. Saya penasaran cek apanya gitu kan. Akhirnya saya ke rumah dia, mau dicek apanya gitu. Kamu pernah ini nggak ngamalin sesuatu buat ini tolak bala gitu kan? Kayaknya sih dia tahu, cuman dia kan orangnya nggak mau nunjukin sepenuhnya gitu kan, nggak mau ngasih tahu hal-hal yang begitu. Cuman dia ngasih saran, ini kamu amalin ini aja. Dia ngasih mantra sama puasa, nyaranin buat ngelakuin itu, buat nangkal lah ini ya, tolak bala buat tubuh saya biar nggak kena serangan gitu. Terus dia nyaranin buat bertawasul, karena kebetulan saya juga jamaah tawasul sih. Jadi ya udah nanti atur waktunya kapan secepatnya apa gimana gitu kan. Nah sudah pulang dari kakak, saya punya inisiatif buat nanyain ke teman saya, rekan saya yang dari Pembolang. Karena saya juga ikut komunitas Bambu Unik Senusantara dan kebetulan punya kenalan dari Banten yang tahu soal hal-hal perdukunan. Jadi saya tanya sama dia, ngubungin dia, telepon, Kang Jawir namanya. Kang, ini saya ada masalah tentang santet. Coba liatin bener apa enggak gitu. Dan dia bilang ngeri, ini harus segera ditanganin kalau enggak nyawa taruhannya. Kata dia ada seorang wanita tubuhnya ular. Jadi bilang sama dia suruh ke pesisir yang ada keramatnya gitu. Dia bilang gitu, yang ada keramatnya. Terus aku mikir, di sini ada tempat keramat cuman posisinya nggak di pesisir. Jadi jauh di tengah-tengah desa. Aku mikir lagi berapa hari itu, 2 harian lah. Terus saya nanya ke kakak lagi, di sini yang ada keramat pesisirnya di mana ya? Terus kebetulan dia punya rekan yang tahu posisi keramat yang ada di pesisir, dan kebetulan dia seorang ini yang buka praktek pengobatan santet segala macam. Jadi dia ngasih tahu, oh itu yang di Randu Sanga kalau nggak salah, itu ada makam Syekh Junaidi. Itu posisinya memang di pesisir dan itu biasanya buat nangkal santet. Kalau rekannya kakak itu ada pasien yang mau diobatin itu di situ, karena dia pernah tapa di situ katanya, di pesisir itu. Jadi saya musyawarah rundingan sama kakak, gimana kalau kita ke sana besok kan Selasa Kliwon.
sekalian saya mau puasa tolak balaknya biar cepat kelar. Katanya kalau nggak cepet-cepet bahaya gitu. Karena ini nggak main-main kan, masalah nyawa gitu. Akhirnya pas Selasa Kliwon saya sama kakak ke sana sebelum asar. Waktu proses mau ngobati itu dagangan jalan terus. Itu sambil jalan masih. Cuman Istri yang jaga. Istri yang jaga, kalau dia lagi shift malam kan siang bisa jaga. Kalau itu ya akunya sambil jualan. Ada kan omsetnya. Cuman kan ya sama sekali. Tetap sepi. Sepi. Paling ada juga 1-2. Berjalan Itu aja. berapa lama tuh? Itu 1 minggu. Udah 1 minggu ya. Udah 1 Pun keluar terus. Iya. Setiap batal wudhu tuh pasti keluar dari anus. Jadi harus wudhu terus. Iya, jadi posisi harus nggak boleh batal. Kalau lagi batal itu keluar lagi. Itu yang bikin makin yakin ini nggak main-main gitu kan. Bukan medis ya. Bukan medis. Kalau medis udah jelas pasti ada rasa sakit di bagian mana, apa di belakang, di sini ada benjolan apa-apa gitu. Itu sama sekali nggak ada. Omset pun hancur. Hancur sama sekali nggak ada. Berapa dapatnya itu? Ya, paling 10.000, 20.000 udah mentok. Banyak sisa ya dagangannya. Iya, sampai nggak inilah, kelapa juga pada busuk, akhirnya kan nggak tahan lama. 1 minggu itu kan udah nggak bisa buat jualan. Intinya udah habis lah, modal habis, udah nggak ada harapan. Akhirnya kan sebelum ke sana ngadain tawasulan di warung kan, pas malam Jumat, kalau nggak salah malam Jumat sebelum Selasa Kliwon. Jadi tawasulan, di situ ada beberapa rekan sekitar 9, 4 remaja sama 5 yang udah berkeluarga. Di tawasulan itu, habis tawasulan, si imam nanyain, kamu punya musuh? Terus saya kan kaget, perasaan saya nggak pernah musuhin orang gitu kan. Ini nggak bener, soalnya ada yang ngirim makhluk gitu kan. Makhluknya mirip leak, cewek tuh, badannya gede, busananya merah. Tapi nggak 1, ada 3. Cuman yang 2 itu memantau dari kejauhan. Cuman beda bentuknya. Seperti genderuwo kan, badannya gede. Terus pokoknya samar-samar kan ininya, rambutnya yang acak-acakan ya gitu. Itu ada 3 ternyata. Tapi yang ganas itu yang mirip leak, yang giginya panjang-panjang ini, terus badannya gede, tapi itu cewek yang ganas. Itu dia bilang kayak gitu. Dan selesai tawasulan, saya sama kakak diskusi lagi. Ya udah, warungnya ditungguin sampai pagi gitu kan. Saya berdua sama kakak kan. Nah, hari berikutnya si imam itu ke saya ngomong kalau selesai tawasulan itu, pas hari itu malamnya dia didatangin sama makhluk itu, nggak boleh ikut campur katanya sama si makhluk kiriman itu. Jadi udah jelas itu kiriman dari seseorang, cuman nggak tahu dari siapanya. Katanya sih arahnya dari barat, karena posisi warung aku kan pinggir barat, madepnya ke timur. Nah, pas Selasa Kliwon itu berarti hari Senin,
saya habis sholat asar sama kakak langsung ke Brebes, menuju ke keramat pesisir itu, ke Syekh Junaidi. Perjalanan dari rumah ke sana sekitar setengah jam. Saya bawa motor sama kakak boncengan. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba suasana itu berubah. Tadinya kan cerah ya, tiba-tiba mendung, langsung hujan deras. Itu belum nyampe ke tempat, baru hampir nyampe tuh. Tujuannya mau apa itu? Itu mau berdoa di situ, di tempat Syekh Junaidi itu, mau bertawasul di situ. Terus nantinya kan ke pesisir ngambil air, pertemuan antara air sungai dan laut. Itu anjuran dari Kang Jawir yang dari Banten itu. Jadi nyampe di situ pas sebelum maghrib. Di situ saya dan kakak wudhu, kemudian karena pas nunggu maghrib ya, pas kebetulan ya lihat-lihat sekitar dulu sambil nanya sama kuncinya, di sini muaranya di mana gitu kan, karena nggak tahu sih muaranya posisinya di mana. Dinanya, Kang, di sini ada muara enggak gitu. Ada, cuman jalannya harus muter dulu ke sana gitu kan. Oh, berarti nggak bisa langsung ke sini, di situ mah empang semua gitu. Jadi harus muter jalannya kalau mau ke itu, ke muara gitu. Udah gitu ya udah, tawasulan aja dulu di situ, sholat maghrib, terus bertawasul di makamnya Syekh Junaidi itu, ya berdoa biar terobati lah. Selesai itu langsung saya menuju ke muara dalam posisi gerimis, terus angin juga ya, masih musim hujan sih pas itu. Pas nyampe pesisir, posisi kan gelap semua ya, nggak ada penerangan sama sekali tuh, cuman pakai flash HP gitu. Itu juga susah kan neranginnya buat ke pinggir pantai itu, pinggir muara. Nah, di situ saya disuruh mandi dan ngambil air di situ buat ngobatin santet saya itu. Jadi gak boleh salah ngomong, karena kata Kang Jawir kan di situ pertemuan semua energi dari yang negatif, positif, semua ada di situ katanya. Nggak boleh salah madep juga, menghadapnya nggak boleh salah. Terus akhirnya ya udah ke situ, saya buka baju sama celana kan, cuman pakai celana dalam aja. Di situ saya menghadap ke laut dan uluk salam ke penguasa laut kan, sesuai keyakinan saya kan ke Nabi Khidir ya. Nabi Khidir, Assalamualaikum ya Nabi Khidir, saya ingin kesembuhan atas apa yang terjadi terhadap saya gitu kan. Terus apapun yang terjadi ya pokoknya saya pengen sembuh, pengen hidup normal gitu. Pas menghadap ke laut, di situ kan gelap, sama sekali nggak ada cahaya, nggak ada apa kan. Kakak mantau dari belakang jarak sekitar 3 meteran lah, karena di situ batu-batuan kan, di muara itu kan batu-batuan. Itu di ujung, paling ujung. Saya menghadap ke laut, pokoknya berasa kayak film-film Susana gitu. Nah, di situ tiba-tiba ada ini apa? Ombak menghantam kan, bros gitu kan. Nah, di situ ada keluar kayak keraton. Keluar keraton gede banget. Di situ ada wanita cantik banget. Terus samar-samar di sebelah kanan kirinya
kayak ular gede-gede. Di situ jantung saya bener-bener yang ngeri. Ini gimana ini, ada takut, ada berani gitu kan. Kalau saya takut nanti gimana, kalau pokoknya banyak pikiran yang nggak karuan intinya. Itu dia sosoknya wanita cantik di depan. Kayak ini beneran saya lihat orang apa cuman halusinasi gitu kan. Cuman ya saya pribadi batin saya langsung zikir terus kan, saking takutnya kan, takut ada apa-apa kan, kejadian yang lebih ngeri lagi gitu kan. Terus dia bilang, mau gimana kamu di sini gitu. Terus ya aku langsung ngomong aja, saya mau nyari obat atas penyakit saya. Terus nggak lama ombak itu kan terbelah ya, yes, nerpa aku lagi kan, yes gitu kan. Udah pikirannya udah nggak fokus intinya. Udah banyak di sini kayak ada makhluk apa itu yang hitam gede kanan kiri gitu kan, kayak mau nyergap gitu. Terus aja kayak gitu, tiap kali ada ombak gitu kayak ada yang mau nyengkeram gitu. Cuman yang anehnya tuh kayak di belakang kayak ada yang nangkis tuh, just gitu. Ya aku positive thinking aja, mungkin kakak bantu dari belakang ya, karena kakak saya juga punya sedikit keahlian tentang spiritual, jadi mungkin dia bantu dari belakang buat ngamanin ya. Nah dari situ kemudian kayak ada cahaya dari barat tuh, dari posisi, jadi laut kan dari utara ke selatan, jadi dari ini arah barat daya ya, sini saat itu cahaya melintas, wes gitu kan. Kaget sampai mau jatuh kan, cuman aku tahan. Udah gitu dia bilang, lanjutkan aja keperluanmu gitu, lanjutkan aja keperluanmu, kamu pasti selamat kok. Akhirnya saya botol itu yang di bawah saya langsung saya ambil tuh, pas ada lintasan itu kan cahaya kan, jadi saya ambil ke sungai itu yang pertemuan itu, ambil. Nah di situ tiba-tiba wanita itu badannya berubah jadi ular gede, jas. Dan keraton itu langsung gitu, langsung turun, ombaknya langsung keangkat lagi, tiba-tiba langsung tenang, jas. Di situ saya badan tadinya dingin tiba-tiba biasa, kayak nggak kena hujan, nggak kena angin gitu. Padahal saya nggak pakai baju, nggak pakai apa, cuman pakai celana dalam. Nah di situ dia hilang. Ya sudahlah, kan udah ambil itu kan. Terus aku nyebur mandi, udah mandi, terus balik nemuin kakak kan, pas itu dia balik udah selesai gitu kan. Ya semoga aja ini bisa buat obat dan nggak terjadi lagi gitu. Terus pas pulang kan kebetulan saya puasa kan, belum buka gitu. Nyampe rumah buka, terus saya cerita sama kakak kejadian yang tadi saya alami pas ketemu wanita itu. Entah itu siapa, saya yang nggak nanya sih, soalnya saking takutnya kan, boro-boro mau nanya, mau ngomong aja susah gitu.
Terus saya cerita sama kakak, terus sesuai anjuran Kang Jawir juga, air itu nanti buat mandi sekeluarga biar nggak kena juga. Soalnya kalau kayak gitu katanya kalau habis dari saya ntar pindah ke keluarga saya yang lain gitu kan. Jadi udah itu dituangin ke ember buat mandi sekeluarga. Nah di situ darahnya langsung berhenti, langsung nggak keluar lagi. Padahal biasanya kan kalau batal gitu kan ya, kalau batal udah wudunya udah batal kan pasti keluar. Entah itu sambil berak atau lagi duduk biasa aja, itu pasti keluar. Nah habis minum air itu terus mandi air itu langsung berhenti darahnya. Pas itu masih posisi puasa kan, karena itu buat buka sih, buat buka. Jadi nah itu udah berhenti. Pas puasa kan biasanya saya kalau malam sholat hajat sambil zikir tawasul ya, sambil fokus gitu. Nah di situ kelihatan makhluk yang nyerang saya itu. Jadi pas lagi zikir tuh, lagi fokus-fokusnya kan zikir, dia tuh dari kejauhan datang dengan mata yang melotot, tapi dia nggak bisa mendekat. Dari jarak jauh melotot, merah, terus taringnya panjang dengan lidah juga, terus rambutnya acak-acakan, busananya merah semua. Itu kayak mau nerekam tuh, cuman dia nggak nyampe gitu, terus gitu kan. Itu pas lagi zikir pas sholat malam, itu posisi saya masih ngelakuin puasa tolak bala. Itu kan puasanya 3 hari ya. Setelah puasa udah kelar 3 hari, tubuh udah normal, udah nggak keluar darah lagi. Terus ya karena modal sudah habis, buat buka lagi juga susah karena modalnya kan nggak sedikit ya, harus ada 3 jutaan lah. Soalnya kan kelapanya nggak sedikit, harus 100 butir tiap itu kan, belum lagi yang lain-lainnya. Ya saya akhirnya ya inisiatif karena belum ada modal buat jualan lagi. Jadinya saya live di media sosial, nyanyi-nyanyi gitu kan. Dari situ saya kan bisa dapat berapa kali live itu kan, bisa dapat duit kan dari situ. Daripada nggak ada kerjaan kan, job manggung juga lagi kosong karena pandemi kemarin kan, efeknya sampai jangka panjang, jadi jarang ini. Terus diketahui yang ngirimnya siapa? Jadi ada yang merasa tersaingi karena pembelinya kan pindah ke saya semua. Dari biasanya ngopi di warungnya dia, makan gorengannya di warungnya dia gitu kan. Setelah saya buka warung kan pembelinya pada pindah ke saya semua. Itu kelihatan sekali. Jadi ya bukan nuduh atau gimana ya, cuman dari sikapnya dia tuh kelihatan. Dia kan mendadak nggak jualan lagi, nggak jualan yang apa saya jual itu. Jadi dari situ saya Dia berhenti jualan. Dia tetap jualan yang lain, cuman yang jualan seperti sayanya nggak jualan. Jadi setelah ritual Mas Adi nggak jualan lagi, berhenti. Iya. Sampai berapa lama? Sekitar 4 bulan kalau nggak salah. Itu sampai ya hampir setengah tahun lah intinya. Terus si pengirim itu sakit nggak atau bagaimana? Atau dikirim balik serangannya? Enggak, saya nggak punya pikiran untuk membalas lah intinya. Ya udah biarin aja gitu. Yang penting saya sehat kembali gitu, bisa aktivitas, hidup normal, itu aja.
Jadi nggak ada pikiran dendam atau apa. Yang penting saya ikhlas. Intinya saya jalanin hidup bukan untuk berbuat jahat gitu. Sampai sekarang dia masih dagang. Dia masih, dan malah sekarang jualan lagi. Yang tadinya dia berhenti jualan itu goreng-goreng segala macam, dia jualan lagi. Gimana kalau ketemu, canggung nggak dia? Iya, kalau ketemu kayak orang gimana ya, ngerasa bersalah gitulah. Pokoknya aneh. Mau nyapa juga susah kan. Kayak mukanya dipalingin biar kayak nggak lihat gitu. Kayak soalnya kan saya sering pulang kan. Sekarang kan saya jualannya di Jawa Barat. Saya pindah lokasi. Jadi saya nyewa kios di daerah Jawa Barat. Keluarga dibawa. Keluarga dibawa. Cuman anak kan masih sekolah di situ. Ya, anak masih sekolah di Brebes, jadi tiap pagi saya pulang nganterin anak sekolah sampai dia pulang sekolah, berangkat lagi ke Jawa Barat buat jualan gitu. Terus begitu aktivitas sekarang. Sampai sekarang. Mm-mm. Oke. Dari kisah ini mungkin aneh ya. Jadi nggak usaha besar, nggak usaha kecil, selalu aja ada godaan seperti ini. Iya. Persaingan ya. Meskipun tadinya- uangnya hanya kecil ya. Iya, tadinya positif thinking aja karena ya jualan kayak gini masa ada yang sirik gitu kan. Karena kan untuk menyantet orang itu butuh biaya, Iya. nggak gratis istilahnya. Oke, Iya. ya sobat, itulah kisah dalam kehidupan kita bahwa berbisnis dagangan sebesar apapun Iya. selalu ada orang-orang yang tidak suka ya. Jadi tidak normal persaingannya. Dari kisah ini ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Ya, pesan saya sih sebesar atau sekecil apapun usaha ya maksimalin untuk jaga-jaga, bentengi diri lah biar tidak terjadi seperti saya dapat serangan dari jalur gaib ya yang tidak nampak di mata kan. Kalau dipukulkan nampak ya bisa bales intinya. Kalau ini kan dari jalur yang tidak terlihat. Jadi intinya kalau buka usaha minimal kita punya benteng dari diri sendiri juga. Kalau nggak bisa ya sama orang yang ngerti minta dibentengin gitu. Soalnya orang yang nggak suka kan pasti ada gitu. Ya, apalagi jenis usahanya sama ya. Iya. Terima kasih Mas Adi. Ceritanya menginspirasi, mudah-mudahan kita lebih waspada ketika membuka usaha ya. Iya. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.